Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hambanya, memberlakukan hambanya sesuai dengan persangkaan hambanya kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi fadunnu bi khaira. Aku ada sesuai dengan persangkaan hambaku, maka sangkalah denganku dengan persangkaan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Artinya apa? Kita ini berangkat saja mengamalkan semua perintah Allah dengan sungguh-sungguh, tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun. Pertimbangannya hanya ikut perintah Allah. Kalaupun nanti ada macam-macam ujian, kalaupun nanti ada godaan, kalaupun nanti ada goncangan, kalaupun nanti ada cobaan, jangan mundur, terus maju. Kalau kita terus maju akan datang pertolongan Allah. Bagaimana kita lihat kejadian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau ini dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dari belakang Fir'aun mengejar, di depan ada lautan, di belakang ada Fir'aun. Falammal taqal jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam keluar dari Mesir karena perintah Allah, suruh lari dari Fir'aun. Ketika tengah-tengah mengerjakan perintah Allah, datang ujian. Di depan ada lautan, di belakang ada Fir'aun dengan 1 juta tentara. Dalam sebagian riwayat Israiliyat dikatakan dengan 1 juta tentara. Bani Israel waktu itu jumlahnya 600 ribuan melawan 1 juta tentara. Maka orang-orang pada waktu itu imannya goncang semua, imannya goyah semua. Inna lamudrakun, inna lamudrakun. Dah pasti kita akan habis, pasti kita akan tertangkap. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau paham, beliau ini sedang mengerjakan perintah Allah. Beliau ini dalam perjalanan berjuang di jalan Allah, pasti akan ditolong oleh Allah. Maka beliau mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan hancur karena tenggelam, juga tidak akan hancur karena ditangkap oleh Fir'aun. Inna ma'iya rabbi, Tuhanku bersama aku, sayahdin, pasti akan memberikan petunjuk. Akhirnya apa? Dipukulkanlah tongkat ke laut, lautan terbelah menjadi jalan tol untuk keselamatan Nabi Musa dan Bani Israel dan kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya. Kisah ini sudah sering kita dengar berkali-kali. Tapi bagaimana kita praktekkan kisah ini dalam kehidupan kita? Kita amalkan agama terus sampai mentok. Kalau sudah mentok, disitulah ada pertolongan Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Tapi kalau sudah mau mentok, mundur lagi, mau mentok, mundur lagi, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan pengalaman iman. Tidak akan pernah mendapatkan pengalaman iman. Seperti orang yang tidak sabar, dia membangun sumur, menggali sumur, baru 5 meter tidak dapat air, pindah lagi. 5 meter tidak dapat air, pindah lagi. 1000 sumur dia gali, kalau perlu 1 miliar sumur dia gali, dia tidak akan pernah menemukan air. Begitu juga kita dalam mengamalkan agama ini. Kalau kita baru sholat sebentar, ya sudah capek, nggak sholat lagi. Wiritan sebentar, sudah capek, tidak wiritan lagi. Belajar sebentar, sudah capek, tidak mau belajar lagi, tidak mau mutolaah lagi. Dakwah sebentar, sudah capek, tidak mau dakwah lagi. Maka sampai akhir hayat kita tidak akan pernah merasakan manisnya pertolongan Allah. Sampai akhir hayat kita tidak akan pernah merasakan manisnya nusratullah. Tidak akan pernah punya pengalaman iman. Hidupnya ya begini-begini saja. Lahir, gede, terus mati, selesai ceritanya. Ya begitu saja. Kapan orang-orang itu bisa menjadi orang-orang hebat? Kapan para ulama bisa menjadi ulama-ulama terkenal?
Kapan para dai bisa menjadi dai-dai terkenal, menjadi dai-dai hebat? Ketika mereka mengamalkan agama sampai mentok. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ketika para rasul sudah sumpek, sudah mentok, nah pada waktu itulah datang pertolongan Allah. Maka bagaimana kita niat amal agama terus pantang mundur sampai mati. Subhanallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ulama, semua wali-wali Allah dengan berbagai macam bidangnya punya pengalaman dalam berbagai macam bidangnya. Kapan? Ketika mereka mentok tidak mundur tapi terus maju. Ada seorang namanya Rabi' ibnu Sulaiman al-Muradi, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini kurang cerdas. Ketika ngaji perlu diulang 40 kali baru paham. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi sampai 40 kali baru paham setiap satu permasalahan. Tapi beliau tidak menyerah. Terus ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi, sampai akhirnya beliau menjadi ulama besar. Semua pengikut madhab Syafi'i riwayatnya lewat riwayatnya Sayyidina Rabi' ibnu Sulaiman al-Muradi. Kapan ini terjadi? Ketika beliau tidak mampu, terus usaha lagi sampai datangnya pertolongan Allah. Kalau pada waktu itu beliau ngaji tidak paham, sudahlah capek ngaji, kayaknya saya ini perlu jarul lain, maka tidak akan ada ceritanya Rabi' bin Sulaiman al-Muradi sampai kepada kita. Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, bagaimana beliau bisa menaklukkan Konstantinopel? Di antara ceritanya, beliau mengepung itu kota itu selama 53 hari. Terus dikepung sampai rakyatnya sudah putus asa. Panglimanya putus asa. Tentaranya putus asa. Bahkan sebagian orang tua-tua yang hadir di situ pun putus asa. Tapi beliau terus maju nunggu datangnya pertolongan Allah. Akhirnya pertolongan Allah datang. Jadilah beliau Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Kalau seandainya beliau, kayaknya capek nih ngepung lama-lama, pulang saja, duduk sama istri. Ya sudah, sampai selamanya nggak ada lagi namanya Al-Fatih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita ini terus usaha amal agama semampu kita, jangan pernah mundur. Insyaallah semuanya contoh hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini sudah terbentang macam-macam jalan di depan kita. Ada jalannya para nabi, ada jalannya para politisi, ada jalannya para petani, ada jalannya para pedagang, ada jalannya ahli ekonomi, ada jalannya ahli sains. Semua sudah terbentang depan kita. Kita tinggal pilih. Kalau kita ikut jalannya para nabi dengan sungguh-sungguh, maka pertolongan-pertolongan yang datang kepada para nabi, pengalaman-pengalaman yang datang kepada para nabi, akhirnya pun akan kita rasakan mirip-mirip yang mereka rasakan. Tapi kalau kita ini ikut jalannya petani saja, ya pengalamannya hanya nandur, ngelap, daud dan sebagainya, nggak lebih daripada itu. Kalau kita ini nanti ikut ahli ekonomi, maka pengalamannya hanya satu saja, membeli dengan semurah-murahnya, menjual dengan semahal-mahalnya. Kalau nanti kita ikut para politisi, bagaimana berjanji sebanyak-banyaknya, diingkari juga sebanyak-banyaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggal milih mau ikut jalannya siapa. Kalau kita ikut jalannya para nabi, ya amal agama ini. Bagaimana hadirin? Ikut jalannya siapa? Ikut jalannya para nabi. Maka kalau ikut jalannya para nabi, harus mengamalkan agama sampai mati. Subhanallah hadirin. Amal agama itu enggak lama. Sayyidi Al-Walid beliau mengatakan amal agama itu enggak lama. Amal agama itu cuma sampai mati. Kalau malam ini mati, ya amal agama cuma sampai malam ini saja. Ada orang mengatakan amal agama itu enggak lama, 60 tahun, 70 tahun.
itu salah. 60 tahun, 70 tahun itu kan kalau dari bayi. Nah, kalau sekarang sudah 60 tahun, nah, tinggal berapa hari lagi. Kalau sudah 80 tahun, sudah kebanyakan bonusnya itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan bisa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh kalau istiqomah iman, istiqomah amal. Istiqomah iman, istiqomah amal. Istiqomah iman itu maksudnya bagaimana? Istiqomahnya iman itu diantara maksudnya kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun juga hatinya selalu menghadap kepada Allah. Hatinya menghadap kepada Allah. Kita perlu berlatih menghadapkan hati kita kepada Allah setiap saat. Karena amalan apa saja kalau hati itu tidak menghadap kepada Allah dalam keadaan ghaflah, tidak ada manfaatnya bagi kita. Kita dengarkan bayan, ini bisa mendapatkan manfaat kapan? Kalau hati kita tawajuh kepada Allah. Maka ketika orang itu dengarkan bayan, hatinya tidak tawajuh kepada Allah, tidak menghadap kepada Allah, baru 1 menit langsung sampai alam lain. Nanti kembali ke dunia ketika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, langsung kembali ke dunia lagi. Oh, sudah selesai bayannya. Maka ada orang ini yang kurang berenung, maka dia mengatakan, saya dalam keluar 4 bulan 40 hari ini ada 3 perkara yang saya senangi. Yang pertama kafaratul majlis, karena berarti sudah selesai semua program. Yang kedua halaqah 44. Yang ketiga bayan wafsi. Berarti orang seperti ini tidak pernah merasakan menikmati amal agama. Kenapa terjadi seperti itu? Karena hatinya tidak pernah menghadap kepada Allah. Hatinya nggak pernah menghadap kepada Allah, sehingga dalam amal tuh pikirannya bagaimana cepat selesai, bagaimana cepat selesai, bagaimana cepat selesai. Hatinya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, latihan menghadap kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi ingat kepada Allah setiap saat. Jadi subhanallah, subhanallah itu ada waktunya. Tapi hati ingat kepada Allah, tawajuh kepada Allah itu setiap saat harus seperti itu. Maka para ulama demi menjaga hatinya ini ingat kepada Allah, ada yang mengatakan, saya sudah menjaga istiqbal di pintu hati saya, kata beliau, selama 40 tahun. Setiap ada selain Allah yang mau masuk ke dalam hati saya buang jauh-jauh. Jadi hati menghadap kepada Allah terus. Ketemu istri menghadap kepada Allah, ketemu anak menghadap kepada Allah, di WC menghadap kepada Allah, di mana saja menghadap kepada Allah. Itulah target kita. Itulah target kita. Tetapi sudah sunnatullah, orang itu tidak akan bisa istiqomah hatinya kecuali kalau dia sudah istiqomah zahirnya. La yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu atau kama jaa fil hadis. Imannya seseorang tidak akan lurus, tidak akan bisa istiqomah dalam iman sebelum hatinya istiqomah lurus menghadap kepada Allah. Hati tidak bisa lurus menghadap kepada Allah sebelum lisannya lurus. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum jawarihnya, tangannya, matanya, telinganya, kakinya lurus, maka hati tidak akan bisa lurus. Maka hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita ini bisa mengamalkan agama, ikut jalannya para nabi, para rasul, caranya harus istiqomah iman. Istiqomah iman tidak akan bisa tanpa istiqomah amal. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita latih istiqomah. Yang pertama kali istiqomah dakwah. Istiqomah menyampaikan agama. Target kita menyampaikan agama itu seperti para nabi, para rasul, siang dan malam menyampaikan agama.
Nabi SAW dikatakan, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Nabi ini diantara tugasnya da'iyan ilallah, diantara tugasnya adalah mendakwahkan agama, mengajak manusia kepada Allah. Jadi Nabi yang dakwah, kalau Allah tidak dakwah. Tidak ada Allah dakwah, itu nggak ada. Yang dakwah itu manusia mendakwahi manusia untuk kembali kepada Allah. Nabi itu istiqomah dakwah. Maka kita juga berlatih seperti itu. Di antara caranya agar berlatih dakwah ini istiqomah, Sayyidi Al-Walid beliau mengatakan, gimana caranya? Ketemu siapa saja bicara kebesaran Allah. Kita ini sudah sering sekali ngobrol, di mana-mana ngobrol. Ketemu orang ngobrol, di warung ngobrol, ketemu istri kita juga ngobrol, di sawah juga ngobrol, ketemu HP nanti ngobrol lewat HP. Tapi bagaimana kita rubah kebiasaan ngomong kita ini? Bagaimana dari ngomong perkara dunia berubah mengomongkan yang keagungan yang menciptakan dunia. Kalau kita ketemu anak kita, assalamualaikum, kita katakan, wahai anakku, bagaimana kita ini kalau pengen sukses kita harus amal agama, harus memperjuangkan agama, harus taat kepada Allah, taat kepada utusannya Allah. Ketemu istrinya begitu juga, ketemu di sawah begitu juga, semua kita usahakan omongnya kita rubah dengan omongan agama. Semuanya insyaallah hadirin. Kita rubah biar hisab kita nggak tambah banyak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Orang kalau iman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ngomong yang baik. Dan di antara ngomong yang baik itu apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan. Di antara ngomong yang baik itu mengajak manusia kepada Allah. Maka di mana saja, kapan saja kita mengajak manusia kepada Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Jadi dakwah itu tidak terbatas keluar 40 hari, tidak terbatas keluar 4 bulan, tidak terbatas keluar negeri jauh. Itu latihannya. Maka karena sekarang ini sedang kita diarahkan untuk di rumah saja, wah berarti nggak bisa dakwah dong kalau gitu. Enggak. Di rumah kita bisa berdakwah kepada anak kita, di rumah bisa berdakwah kepada istri kita, dan itu orang yang paling penting kita dakwahi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka kita dakwah kepada anak kita, dakwah kepada istri kita, dakwah kepada tetangga kita, dakwah kepada siapa saja yang kita jumpai. Semuanya insyaallah hadirin. Ini yang pertama, istiqomah dakwah. Kemudian yang kedua kali, kita ini harus istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam ibadah, di antara ibadah yang terpenting yang harus kita jaga adalah sholat fardu. Sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan. Maka saking pentingnya sholat fardu ini, para ulama fikih mengatakan barang siapa yang punya qadhaan sholat fardu alias sholat fardu yang belum dikerjakan, dulu sempat ditinggalkan dengan sengaja, maka haram baginya untuk sholat sunnah. Haram baginya untuk sholat sunnah. Maka kita ini kerjakan dulu fardu, kita sempurnakan. Sholat berjamaah kita sempurnakan. Kita latihan menyempurnakan ibadah kita. Kita lengkapi sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, witir, tahajud, kita lengkapi. Tahajud ini sangat penting hadirin yang mulia. Dulu dai-dai zaman dahulu selalu tahajud. Ulama-ulama zaman dulu juga selalu tahajud. Tapi orang itu akan mudah tahajud kalau orang itu kuat. Kalau maghrib sudah ngantuk, bagaimana malam bisa bangun? Kalau habis maghrib ini sudah ngantuk, malam itu kalau wahasya sangat susah orang untuk bangun.
Suatu ketika ada seorang datang kepada Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu untuk belajar ilmu hadis. Maka oleh Imam Ahmad disiapkan wadah air untuk wudu. Ketika besok paginya beliau lihat airnya tidak berkurang, maka beliau panggil muridnya tadi, "Wahai muridku, kenapa airnya tidak berkurang? Tadi malam apakah kamu tidak tahajud?" "Oh Syekh, tadi malam saya ini ketiduran." Maka beliau mengatakan, "Oh kalau gitu kamu silahkan istirahat di rumah dulu. Tidak pantas orang yang mencari ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malamnya kok tidak tahajud." Tidak pantas orang yang mencari ilmunya Nabi malamnya tidak tahajud, tidak pantas. Begitu juga Maulana Said Ahmad Khan, beliau mengatakan seorang dai tidak boleh tidak tahajud. Seorang dai harus tahajud untuk menguatkan ibadahnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai derajat yang tertinggi, makom syafaat yang mensyafaati semua umat. Di antara syaratnya beliau harus tahajud dulu. Maka kita sebagai penerus beliau yang berusaha untuk memikirkan umat tidak boleh ketinggalan tahajud mulai malam ini. Semuanya insyaallah hadirin. Dalam kisah yang terkenal sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan, Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, apa amalannya? Amalannya tidak pernah ketinggalan tahajud mulai akil balik. Tidak pernah ketinggalan tahajud. Nah ini sudah terlanjur 80 tahun nih, bagaimana ini? Jenggotnya sudah putih semua, rambutnya sudah putih semua, sudah bersinar. Bagaimana caranya ini? Ya, yang dulu kita tobati dengan gimana caranya? Caranya malam ini kita tahajud semua. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, istiqomah taklim. Taklim ini sangat penting. Kalau taklim masail sudah tidak kita ragukan lagi kepentingannya. Karena itu fardu. Perkara fardu itu tidak ada bandingannya dengan perkara sunnah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu bagi setiap orang muslim. Belajar agama itu fardu. Kemudian kita sempurnakan dengan taklim fadhail, biar kita ini mendapatkan informasi-informasi dari baginda Nabi, dari para sahabat, dari para ulama. Karena apa hadirin yang mulia? Karena orang itu berpikir sesuai dengan informasi yang dia dapatkan. Kalau informasinya akhirat, maka fikirnya akhirat. Informasinya dunia, fikirnya dunia. Gak dapat informasi, gak mikir apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting, kita ini perlu kita update informasi dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab taklim itu. Apa arahan Nabi mengenai sholat, apa arahan Nabi mengenai wudu, apa pahala orang itu berjuang, apa pahala orang itu wudu sempurna, apa pahala orang itu duduk di majelis taklim, apa pahala orang itu infak kepada keluarganya, apa pahala orang itu berzikir. Akhirnya kita ini semangat untuk mengamalkan agama. Tapi kalau informasi hari-hari kita ini hanya update status WhatsApp, Instagram dan lain-lain, bubrah semua agama kita nanti jadinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyid Abul Hasan rahimahullah beliau mengatakan, orang itu susah menjadi orang takwa kalau tidak meninggalkan HP dan teman-temannya. Ini yang mengatakan Maulana Ilham, bukan saya.
Jadi orang itu susah jadi orang takwa kalau orang itu masih menggunakan perkara-perkara seperti itu. Karena orang itu untuk bisa takwa perlu tawajuh kepada Allah. Lah sedangkan perkara-perkara itu akan melalaikan kita kepada Allah. Jadi bertentangan. Seperti api dengan air. Api akan ada kalau tidak ada air, air akan ada kalau tidak ada api. Tidak bisa bersamaan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun belum bisa meninggalkan perkara-perkara seperti itu, kita kurangi betul. Hanya untuk perkara yang penting-penting saja. Yang tidak penting jangan kita gunakan lagi. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidi Al-Walid beliau mengatakan, Maulana Ilyas rahimahullah beliau mengajak orang untuk berdakwah keluar di jalan Allah. Ini bukan semata-mata hanya untuk dakwah saja, tapi untuk tarbiyah. Biar kita ini latihan melonggarkan waktu kita, meluangkan waktu kita khusus hanya untuk mengamalkan agama. Nah, setan ini pintar ketika orang ini sudah banyak keluar jalan Allah, maka dia pikir bagaimana orang itu kelihatannya keluar tapi hatinya di rumah. Akhirnya didatangkanlah HP. Ketika mau istirahat ketemu istrinya dulu, bangun tidur video call sama anaknya, nanti kalau setelah taklim video call sama kolega kerjanya. Akhirnya kelihatannya keluar di mana-mana, tapi apa saja kejadian di rumah tahu. Genteng bocor tahu, kucingnya mati tahu, selokan mampet tahu. Akhirnya pulang kurut tidak ada perkembangan apa-apa dalam hatinya. Tidak ada perkembangan rohaninya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalaupun kita belum bisa meninggalkan, bagaimana kita kurangi? Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, istiqomah akhlak. Bagaimana kita ini punya akhlak yang baik. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak-akhlak manusia ini, menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Sehingga kita ini sebagai para dai, sebagai umatnya Nabi, sebagai penerusnya Nabi harus menjaga akhlak kita. Semuanya insyaallah hadirin. Menjaga akhlak kita. Apa itu tertibnya akhlak? Tertibnya dai itu apa? Tertibnya seorang dai sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, ini tertibnya nggak bisa dirubah ya. Bukan tertibnya manusia, tertib langsung dari Al-Quran. Tertibnya seorang dai adalah fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini tertibnya seorang dai yang harus dimiliki oleh masing-masing kita. Yang pertama, lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, dengan sebab kasih sayang Allah, dengan sebab rahmat Allah kepada kamu, engkau bisa lembut kepada sahabat-sahabatmu. Kalau seandainya engkau ini orang yang keras hatinya, lam faddu min haulik, maka orang akan lari dari kamu semua. Orang akan lari dari kamu semua. Padahal Nabi ini semulia-mulianya manusia, setampan-tampannya manusia, keringatnya lebih wangi daripada minyak kasturi, darahnya pun wangi, kotorannya pun bukan kotoran, wangi, rambutnya wangi, semua yang terbaik. Tapi dinasihati oleh Allah, kalau kamu itu keras, kalau kamu itu kaku, keras hati, orangnya wong angel, istilahnya orang Jawa, wong angel, maka nanti para sahabatmu akan lari dari kamu semua. Nah, kalau Nabi aja diberi nasihat seperti itu, bagaimana dengan kita ini?
wangi juga tidak, tampan jauh dari kata tampan, pinter jauh dari kata pinter, putih jauh dari kata putih. Orang seperti kita kok nggak berakhlak, nggak lembut, sudah habis semua teman kita. Maka kalau kita ini dakwah kok temannya tambah lama tambah berkurang, jangan malah marah. Kampung ini semuanya ini udah nggak dapat hidayah, ahli neraka semua ini. Bukan seperti itu. Jangan-jangan kitanya lah yang jadi orang buruk, kita orang yang nggak berakhlak sehingga orang lari kepada dari kita. Maka dalam satu riwayat dikatakan, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Seburuk-buruknya manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah yang manusia lari darinya gara-gara buruknya akhlaknya. Jadi kalau kita ini orangnya kaku, kemudian kita orang lari semua dari kita, ini kita akan jadi seburuk-buruknya orang pada hari kiamat. Maka jangan merasa kita, saya ini jos, bukan jos, gak punya akhlak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Buhairi mengatakan dalam syarahnya hadis ini, beliau mengatakan lisanuhu lammaz. Lisannya itu enggak pernah berhenti untuk mencaci orang. Ainuhu hammaz. Matanya selalu melihat orang dengan gaya merendahkan. Ini orang yang akhlaknya enggak baik. Suhbatuhu dharrun, mujalasatuhu syarrun. Kalau ketemu pasti orang itu dapat susah. Bahkan ada siapa saja pasti dicaci. Maka orang yang seperti ini, yang tidak punya akhlak seperti ini, adalah seburuk-buruknya manusia di sisi Allah pada hari kiamat. Maka kita jaga, kita ini harus lembut, harus lembut kepada siapa saja. Saya ini orang Batak kok Pak, maka harus keras. Saya ini orang Sulawesi, harus keras. Nggak bisa. Semua umat Nabi harus lembut. Yang nggak lembut dipertanyakan umat Nabi atau tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, harus lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum. Yang kedua, harus selalu memaafkan. Harus selalu memaafkan. Dalam kitab Al-Budur Safirah fi Ahwalil Akhirah karangan Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau meriwayatkan pada hari kiamat nanti akan ada pengumuman, siapa orang yang selalu memaafkan kepada sesama, silahkan berdiri sedikit, silahkan masuk surga tanpa hisab. Semoga termasuk kita semua. Maka tidak boleh dendam kepada umat Islam, tidak boleh hikat kepada umat Islam. Selalu kita ini memaafkan, bersatu. Memaafkan terus. Afuka amman zalamak, i'ta'uka man haramak, wa biwaslika man qata'ak. Ada orang yang menzalimi, kita maafkan. Ada orang yang memutus silaturahim dengan kita sambung. Ada orang yang tidak pernah memberi kepada kita beri kepada dia. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita akan masuk surga tanpa hisab. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Selalu doa untuk umat Islam. Amalannya para nabi, amalannya para wali itu selalu mendoakan, minta ampun untuk umat Islam. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan orang yang sering doa seperti ini tanda-tanda wali abdal. Tanda-tanda wali abdal. Tapi kemudian jangan langsung merasa, oh saya doa seperti itu berarti saya wali abdal dong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua umat Islam itu wali semua. Tapi ada wali nomor 1 juta, ada wali nomor 1 miliar, ada wali nomor 1, ya beda-beda. Tergantung penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada dia.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama lembut. Amalan yang kedua memaafkan. Amalan yang ketiga mendoakan ampun. Amalan yang keempat wasyawirhum fil amr, selalu bermusyawarah. Selalu bermusyawarah dengan sesama umat Islam, selalu bermusyawarah. Dan kalau bermusyawarah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis Muslim, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrain illa ahada aisarahuma ma lam yakun ithma. Baginda Nabi kalau diberi pilihan, ada pilihan yang mudah, ada pilihan yang susah, pasti milih yang mudah selagi bukan perkara dosa. Oh, nanti kalau takazahnya ini terlalu mudah, agama nggak jalan nanti. Oh, jangan ngomong seperti itu. Yang menjalankan agama ini bukan kita, yang menjalankan agama adalah Allah. Kalau kita ini bikin takazah yang susah-susah terus, yang rumit-rumit terus, akhirnya nggak ada orang yang mau musyawarah dengan kita. Wah, angel kuwi ngomongnya. Wes mulai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu. Dalam hadis riwayat Muslim babul imarah dikatakan, man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashkuk bihi au kama jaa fil hadis. Kalau ada seseorang yang mengurus umatku, urusan apapun, kok kemudian disusah-susahkan, fashkuk bihi, ya Allah susahkanlah hidupnya. Yang doa Nabi ini bukan kita. Maka kadang-kadang kita ini perlu melihat, kok hidup saya ini susah terus, musibah terus. Maka perlu merenung, jangan-jangan kebanyakan nyusahkan saudara muslimnya. Maka kita ini mudah saja, selagi tidak dosa, selagi masih halal, pilih jalan yang termudah. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seorang dai harus selalu merukun-rukunkan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Jangan kalian nih pecah belah, jangan kalian nih bertengkar, jangan kalian nih khilafiyat. Kalau kalian nih khilaf, nanti kekuatan umat itu akan hilang. Umat itu akan hilang kekuatannya ketika umat nih sudah tidak bersatu. Maka ada seorang ahli hikmah yang punya anak banyak. Waktu itu dikumpulkan anak-anaknya. Ya, ketika anaknya kumpul, ketika orang tua ini sudah hampir wafat, beliau kumpulkan, mengambil beberapa ranting kayu. Ranting kayunya diikat jadi satu. Maka beliau katakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ini coba patahkan ranting kayu ini. Semua usaha matahkan, nggak bisa. Setelah itu beliau lepas ikatannya, rantingnya tinggal satu kecil-kecil. Coba kamu patahkan, langsung bisa matahkan. Maka beliau mengatakan kepada anak-anaknya, inilah wahai anakku permisalannya. Kalau kalian jadi satu, maka musuh tidak akan bisa mematahkan kalian, tidak akan bisa menghancurkan kalian. Tapi kalau kalian sudah pecah belah, maka musuh akan dengan mudah menghancurkan kalian. Maka penyakitnya umat Islam ini satu saja, pecah belah. Maka kita usaha menyatukan, doa kepada Allah biar lisan kita ini jadi penyatu umat. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggalkan menggunjing orang. Karena menggunjing orang itu akan menimbulkan fitnah, menimbulkan pertikaian. Kita tinggalkan namimah, mengadu domba. Selain mengadu domba ini dosanya besar, juga akan menimbulkan pertikaian. Dikatakan dalam satu hadis, la yadkhulul jannata nammam. Orang yang suka ngadu domba tidak akan bisa masuk surga. Maka kita tinggalkan, kita harus bersatu. Al mu'minu kal jasadil wahid. Orang iman ini seperti jasad yang satu. Orang iman ini seperti jasad yang satu. Idastaka udwun minha tada'a sa'iral jasadi bisyahr wal alam au kama ja'a fil hadis. Orang iman itu seperti jasad yang satu. Kalau ada satu anggota tubuhnya sakit, maka anggota tubuh yang lain pun
akan merasakan sakit juga. Kayak jari ujung sakit, maka nanti kadang-kadang malam nggak bisa tidur karena nyeri di jari itu. Mikirin jari yang sakit padahal kecil saja. Maka kalau kita ini betul-betul pikir umat, maka ada umat sakit, kita ikut terasa sakitnya juga. Ada umat sedih, kita ikut merasa sedih juga. Ada umat gak mengamalkan agama, kita merasa susah juga. Itu baru sayang yang sebenar-benarnya. Yang mana inilah sayang yang ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Sayangnya orang-orang yang akhirnya disayangi oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wali beliau mengatakan, hati saya ini kalau sudah mulai ingat keadaan umat, maka rasanya seluruh badan tuh kayak diiris-iris saking sedihnya melihat keadaan umat sekarang ini. Maka jadi walinya Allah, jadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini pengen jadi orang yang dicintai oleh Allah, pengen jadi orang yang dekat kepada Allah, kita jadikan diri kita, lisan kita sebagai pemersatu umat, bukan pemecah belah umat. Cuman insyaallah hadirin, di mana-mana terjadinya kemunduran dalam perjuangan, kemunduran dalam perjuangan di mahalah, kemunduran dalam di halakoh, kemunduran di markas, sebabnya satu saja, ketika sudah tidak satu hati. Ketika sudah tidak satu hati, semua langsung hancur, semua langsung merosot. Perjuangan Uhud itu aslinya menang, tapi ketika sudah tidak satu hati, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah, akhirnya terjadi kekalahan. Maka kita ini harus satu hati semua, bersatu semua, ngamalkan agama sampai mati. Semuanya insyaallah hadirin. Itu cita-cita kita. Pokoknya ada saudara kita menyakiti kita, kita maafkan. Tapi jangan balik menyakiti. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan, man adza musliman faka'annama hadamal bait atau kama jaa fil hadis. Barang siapa menyakiti saudara Islamnya, maka seakan-akan dia menghancurkan Ka'bah. Maka kita jaga betul, kita jaga betul persatuan umat nih, persatuan di keluarga kita, persatuan di mahalah kita, persatuan di halakoh kita, persatuan di markas kita, persatuan di negara ini. Semua umat Islam bersatu, gotong royong untuk mengamalkan agama, karena umat Islam itu sudah saudara semua, diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Semuanya insyaallah hadirin. Maka kurang lebih seperti itu. Sekarang taskil niat ya, insyaallah taskil niat 4 bulan 40 hari dan itu terusnya. Okay. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang ini kita belum bisa keluar di jalan Allah dengan metode yang seperti biasa, maka kita niat dulu. Karena niatnya seorang iman itu lebih baik daripada amalnya. Niatul mukmin khairun min amalihi. Baru niat saja kita ini sudah dapat pahala. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu hasanatun kamilah. Atau kama jaa fil hadis. Barang siapa yang pengen baik, belum bisa mengamalkan, sudah dapat satu kebaikan yang sempurna. Jadi kita ini walaupun masih di rumah, kita niat terus. Maka kalau nanti kita niat pengen keluar 4 bulan, negeri jauh, keluar IBB, kalaupun belum tersampaikan sampai ke tempat itu, nanti Allah Subhanahu wa taala di akhir akan menghitung kita termasuk orang-orang yang sudah keluar di tempat-tempat itu. Maka seorang ulama mengatakan, orang iman itu kenapa bisa masuk surga kok selama-lamanya? Padahal amalannya cuma 60 tahun. Amalannya cuma 60 tahun, berarti kalau seharusnya masuk surganya 60 tahun, habis itu keluar lagi. Maka beliau mengatakan, orang iman itu bisa masuk surga dalam waktu yang selama-lamanya. Kenapa? Karena orang iman itu ketika di dunia, dia niat amal untuk selama-lamanya. Karena niatnya untuk selama-lamanya, maka Allah balas dia dengan surga yang selama-lamanya.
Padahal amalnya cuma 60 tahun, tapi karena niatnya selama-lamanya, akhirnya dapat pahala yang selama-lamanya. Maka bagaimana kita niatkan dulu. Semuanya insyaallah hadirin. Oke, monggo insyaallah. Askir. Oke, jamaah mulia, tadi sudah ditasil sama orang tua kita untuk jamaah niat ya. Tadi dari Pak Kiai ada arahan barusan, yaitu dari kita supaya tetap ada niat, sedangkan keluarnya adalah nanti selepas situasinya sudah kondusif dan sudah sesuai dengan keputusan musyawarah orang tua kita di markas. Tapi niat tetap harus ada dalam diri kita masing-masing. Maka seperti yang diarahkan tadi, pentingnya niat untuk menjaga niat, bagaimana kita nanti keluar selepas nanti semuanya sudah memungkinkan dan sudah sesuai dengan arahan. Tapi niat harus ada terus dalam hati kita masing-masing. Maka boleh insya Allah yang niat negeri jauh 4 bulan 40 hari boleh berdiri insya Allah. Barusan ini arahan dari Pak Kiai ini untuk tetap menjaga niat. Untuk tetap menjaga niat. Keluarnya bukan sekarang. Keluarnya bukan sekarang. Mari Pak. Mari, keluarnya bukan niat, sekarang. Silakan ke depan, monggo. Yang niat silakan berdiri ke depan insyaallah. PB 4 bulan 40 hari. Masturah berapa hari saja silakan. Kurang lebih seperti itu. Sempurnanya majlis itu para majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل رب